Ada satu hadis yang saya pernah dengar dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Beliau mengatakan al-imanu hayub dalam hadis yang sahih. Iman itu bikin orang berwibawa. Jadi ternyata wibawanya dia itu bukan sekedar dia hafal Al-Quran, bukan sekedar dia itu mengerti Al-Quran, tapi justru wibawanya itu muncul dari keimanan. Nah, ini ada beberapa kisah Pak Ustadz yang iman itu bikin orang keren gitu, berwibawa. Iya, memang begitu teman-teman. Jadi salah satu hikmahnya, saya cerita sedikit tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika ada orang berkomentar negatif, ini ada dua sikap yang salah tentang masalah usia pernikahannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu kan hari ini menjadi sejak para orang-orang orientalis itu menyerang Islam itu, mereka kemudian menjadikan ini sebagai pintu besar untuk menyerang Islam. Wah, kalimat-kalimat yang buruk tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka yang menyerang itu. Di sisi lain muslimin mempertahankan diri gitu ya. Dan saya menjumpai bahkan ada orang-orang yang tidak teliti, bahkan ditulis dalam bukunya nih. Ya, ini ustadz-ustadz ini ditulis dalam bukunya yang memotret tentang umur Aisyah radhiyallahu anha saat menikah dengan Nabi, kemudian dengan sangat bahagia mereka jumpai ternyata umur Aisyah bukan 7 tahun. Bukan 9 tahun. 7 tahun akad, 9 tahun serumah. Sebenarnya kalimat Aisyah sendiri. Bukan itu, dari hasil penelitian bla 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 segala macam, ternyata dijumpai waktu menikah umur Aisyah sudah 18 tahun. Wah, bahagia sekali. Antum tahu dua-duanya salah. Jadi kasihan umat ini. Nah, apa yang mau saya potret tentang tadi al-iman tadi itu, al-iman hayub tadi itu. Bukan iman punya wibawa. Saya cuma bilang, yang mengkritik tentang Aisyah nikah di usia segitu, serumah usia 9 tadi itu. Itu karena kita memotretnya pakai diri kita hari ini. Kita tidak pernah tahu, apalagi ngeritik orang kafir. Kita tidak pernah tahu bahwa iman itu di dalam diri seseorang itu memang membuat orang memiliki wibawa. Makanya boleh perhatikan. Dan karena saya gaulnya sama anak kecil-kecil, ya kan? Anak kecil-kecil. Saya juga masih kecil. Oh gitu jadi. Iya. Kayak saya gaul sama antum. Saya masih kecil. Itu saya kumpul saya ngajar teman-teman usia SMP, SMA gitu ya. Mereka-mereka yang hidup dengan Quran, dengan syariat ini, mereka belajar syariat ini, mereka coba terapkan dalam hidupnya. Itu mereka, duduklah dengan mereka, ajaklah mereka berbincang. Wallahi Pak, Anda tidak sedang bincang dengan anak SMP. Wallahil azim. Saya sering dialog, saya kalau ngajar bukan ngajar. Saya kalau ngajar itu saya ingin dialog dengan mereka supaya saya tahu sampai di mana mereka. Yang beberapa lama yang belum lama ini saya isengin mereka. Sebenarnya saya ngajar waktu itu Urjuzah Mi'iyah, Sirah Nabawiyah. Kemudian sampailah bahas surat Al-Kahfi itu. Kemudian saya kasih mereka tugas. Saya kasih tugas seminggu. Pekan depan kita ketemu. Tugas seminggu. Saya suruh ngambil hikmah. Hikmah dari 4 kisah yang ada dalam soal Kahfi itu. Saya kasih contoh kisah yang pertama, Ashabul Kahfi. Saya cuma satu pertanyaannya. Oke, ini kan Quran turun untuk Rasul. Ya kan? Karena Rasul duluan yang dengar Kahfi. Dan turun di suasana seperti ini. Ketika Nabi dengar tentang peristiwa Ashabul Kahfi di saat itu, maka itu menjadi solusi, inspirasi, dan segala macam buat Nabi. Ini solusinya, ini inspirasi, dan seterusnya. Pertanyaan saya, 3 kisah yang tersisa buat Nabi jadi apa? Lihat itu ya, SMP kelas 2. Atau SMP kelas 2. Pernah ngajar SMP kelas 2? Belum pernah tuh. Jadi beliau belum pernah ngajar. SMP kelas 2. Wallahi Pak, pekan depan mereka nulis. Saya suruh tulis. Saya baca huruf per huruf tulisan mereka. Ada banyak tulisan mereka. Kan itu ada jumlahnya ada berapa itu ya? Ada banyak sekali, bukan puluhan. Saya baca tulisan mereka. Saya baca itu ketawa sendiri, senyum sendiri. Kemudian begitu hari H diskusi, saya bilang, sebentar. Saya mau tanya sekalian. Ini kalian buka buku apa? Waktu nulis ini buka buku apa? Karena saya nggak pernah kasih. Terserah kalian mau gimana cara nulisnya itu.
Kalian buka buku apa? Karena gini Ustaz, kenapa saya tanya itu? Saya tahu poin yang ditulis ini ada dalam kitab ini. Poin yang ditulis ini ada dalam kitab ini. Saya tahu Ustaz. Masya Allah, dalam keadaan antum belum ngajarin ke mereka itu. Ya belum Ustaz, saya cuma iseng, saya iseng itu buat mereka, iseng. Saya ingin dengar, apakah kalian buka betul kitab itu? Dan saya tidak yakin, antum nggak tahu kitab itu. Dan jawabannya memang tidak tahu. Bagaimana anak 2 SMP diantarkan Allah menuju pemikiran yang itu ditulis oleh ulama. Cikal bakal luar biasa. Dialoglah sama mereka. Bukan sedang dialog dengan itu bukan hanya dialog, Ustaz. Sampai kadang-kadang tentang ilmu, tentang tema ilmu. Ya, mereka bikin kegiatan, bikin perencanaan, bikin evaluasi, laporan. Laporannya itu persis kayak teman-teman psikolog kalau habis melakukan psikotes, observasi, psikotes itu persis seperti itu. Dibuat detail, bahkan ada diagramnya, deskripsinya sampai kesimpulan akhir. Wallahil adzim. Saya bilang, dari mana kalian belajar ini? Kalian tuh nggak pernah keluar dari pesantren, di dalam pesantren aja tuh. Dan nggak ada ilmu itu. Itu bayangkan itu. Jadi makanya yang berkomentar buruk tentang Aisyah radhiyallahu anha itu, karena memang nggak punya iman. Jadi mereka tidak pernah tahu bahwa iman itu membuat orang menjadi hayub, menjadi penuh dengan wibawa. Gitu saya karena. Ini luar biasa. Ini lagi ada salah satu yang kita ambil dari apa yang beliau sampaikan barusan itu, kita menilai Ibunda Aisyah di zaman itu dengan penilaian kita yang zaman sekarang. Dan kita tidak punya feel zaman itu. Ustaz, saya pernah contoh gini, Ustaz. Saya pernah tanya ke banyak orang di Madinah. Saya bilang, Imam Bukhari rahimahullah taala. Kita pernah nyoba hafal hadis ya, teman-teman ya. Apa yang untuk coba hafal banyak arba'in Ustaz ya, arba'in. Oke. Selesai arba'in 50 hadis tuh. Ya. 40 hadis Imam Nawawi, kemudian ziyadat Ibnu Rajab, total jadi 50. 42 Imam Nawawi tambah 8 Imam Ibnu Rajab. Arba'in Nawawi itu kan hadisnya langsung sahabat. An Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu, langsung sahabat. Kan kalau dalam Sahih Bukhari kan enggak begitu. Qala haddatsani fulanan sampai Rasulullah SAW, itu satu hadis. Imam Bukhari mengatakan, saya memilah Sahih Bukhari ini yang isinya para ulama mengatakan dengan pengulangan sekitar 7.000 riwayat. Beliau mengatakan, saya pilah ini dari 200.000 hadis dhaif yang saya hafal dan dari 100.000 hadis sahih yang saya hafal. Tapi cara ngafalnya kayak tadi, kan? Bukan dari sahabat begini, Rasul begini, enggak. Oke, itu Imam Bukhari. Pertanyaan saya, ini pertanyaan saya. Kalau kita lakukan tes IQ pada Imam Bukhari, nilainya berapa? Luar biasa banget ya. Jadi yang dihafal antara dhaif dan sahih aja, yang dhaif 200.000. Ustaz. Yang sahih 100.000. Subhanallah. Dengan berapa ribu nama itu? Jelas. Nah itu pertanyaannya, kalau di tes IQ, Imam Bukhari skornya berapa? Kira-kira berapa? Jebol katanya Ustaz. Jebol Ustaz. Saya sudah bilang, alat ukur pengetesan IQ hari ini dibuat dengan ilmu hari ini. Dan ilmu hari ini tidak di tangan muslimin. Jadi kalau mereka merasa heran, gak mungkin lah. Antum tahu bagaimana para orang-orang orientalis itu menyerang hadis Nabi, itu pintu besar yang mereka masuki adalah Abu Hurairah. Salah satu keraguan yang mereka buat, syubhat yang mereka buat begini. Bagaimana ceritanya Abu Bakar, Umar, itu orang senior sejak di Mekah. Itu meriwayatkan hadis, jumlahnya cuma kisaran paling nggak nyampe 700. Satu orang tuh nggak nyampe 700, 600 sekian. Bagaimana Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijriah, Nabi wafat tahun 11 Hijriah. 4 tahun maksimal ketemu Nabi. Terus kemudian dia bisa menghafal hadis 5.374 hadis. Dibanding sahabat yang dari awal yang dari awal bersama Nabi. Ini cuma 4 tahun. Abu Bakar bersama Nabi 23 tahun. Sempurna. Ya kan? Atau kemudian mereka bilang, Abu Hurairah ngarang sendiri nih. Nah gitu Pak. Itu sudah dijabarkan oleh banyak sekali para ulama. Intinya gitu. Salah satunya adalah iyalah. Kalau pakai otakmu hari ini nggak akan kuat. Jadi gitu, malah malu-maluin ya, dapatnya malah malu-maluin. Malah malu-maluin. Ya? Jadi jangan komentar. Kalau diukur tes IQ tadi kepada Imam Bukhari, bukan berapa skornya. Alat ukurmu jebol, putus. Itu alatnya, timbangan tuh putus. Wallahi saya pernah tes di lapangan.
Saya hadir, kita psikolog, Ustaz. Dan sampai sekarang, bahkan bukan satu peristiwa, beberapa peristiwa. Anak kecil sekolah di Kutab, dites sama psikolog, tes psikologi. Psikolognya bilang, saya nggak ngerti cara nilai anak ini. Boleh, Ustaz. Itu sekali. Yang kedua ada dialog, Ustaz. Saya punya dialog. Dialog juga dengan pakar-pakar pendidikan. Ada yang ahli psikologi, ada yang ahli pendidikan anak. Doktor bahkan pada lulusan luar negeri segala macam. Begitu dilemparkan sebuah kisah nyata itu. Bagaimana anak berdialog. Mereka bilang, anak ini kalau ditanya seperti pertanyaan ini, suatu hari nanti jawabannya konsisten tidak? Kita jawab konsisten. Kalau konsisten nggak tahu jawabannya. Ini apa anak ini? Belum kayak Imam Bukhari. Belum kayak Imam Bukhari. Udah Baru putus anak kecil. al-Qur'annya. Itu maksud saya. Dan itu semua babnya adalah iman. Nah,